Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kekuatan Sun Er. Saat ketiganya mencapai kesepakatan, Wu Hao dan Hu Jia melambaikan tangan mereka. Keduanya membawa masing-masing dari 4 pesaing yang tersisa saat mereka perlahan berjalan ke arah Xiao Yan dan Sun Er berada. Rasa dingin yang gelap menyapu mata Bai Shan ketika dia melihat tindakan mereka berdua. Dia berbalik dan dengan kejam menatap Xiao Yan, yang matanya tertutup. Setelah itu, tatapannya sekali lagi berhenti pada wanita muda itu, yang berdiri dengan cantik di depan Xiao Yan, beberapa permukaan keracunan di wajahnya. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan dengan lembut bergumam, "Kamu milikku." Bai Shan menggenggam gagang tombaknya dan melangkah menuju tempat Xiao Yan dan Sun Er berada. Pergerakan semua orang di arena tidak luput dari perhatian Sun Er. Ketika dia melihat ketiga kelompok itu benar-benar memilih untuk datang pada saat yang sama, dia tampak mengerti sesuatu. Untuk pertama kalinya, rasa dingin yang samar muncul di wajahnya yang anggun dan indah. Dia melambaikan lengan bajunya dengan lembut dan douki yang berwarna keemasan dengan cepat melonjak ke depan. Sebuah kekuatan yang tidak lebih lemah dari bintang 7 Dadoushi meletus secara eksplosif dari tubuh Sun Er tanpa ditahan. Douki berwarna emas diaglomerasi menjadi 2 kelompok cahaya keemasan di telapak tangannya, seperti matahari kecil, tampak menarik di mata orang. Apakah Anda ingin menggabungkan kekuatan dan menyerang bersama? Sun Er memperhatikan 11 orang yang mendekat saat dia bertanya dengan samar. Hehe, Sun Er, santai saja, kami tidak akan menyakitimu. Hanya saja saya harus menyingkirkan orang itu. Hu Jia menunjuk ke arah Xiao Yan yang bermata tertutup saat dia berbicara sambil tersenyum. Kamu bisa datang dan mencoba. Sun Er menjawab dengan sikap sedingin es. Pada saat yang sama, 2 kelompok cahaya keemasan yang intens di telapak tangannya menjadi semakin menusuk mata. Bai Shan, Hu Jia, Wu Hao dan 8 pesaing lainnya, yang berada di puncak kelas Doushi, susunan pemain ini cukup untuk membuatnya merasa sangat kesulitan untuk dihadapi. Terlebih lagi, dia masih perlu memperhatikan Xiao Yan untuk melindunginya. Sun Er, apa kau tidak mengerti perasaanku padamu? Apa yang bagus dari pria bau ini? Murid berair Hu Jia, yang berisi kelicikan, menatap Sun Er dengan cara yang menyedihkan. Suaranya yang hangat menyebabkan ekspresi Bai Shan di sampingnya tampak sedikit tidak wajar. Bukankah lebih baik membiarkan dia menjadi orang yang mengucapkan kata-kata ini? Sun Er menggelengkan kepalanya dan mengabaikan Hu Jia. Dia mundur selangkah dan menempatkan Xiao Yan di belakangnya, menggunakan tindakannya untuk mengumumkan niatnya kepada Hu Jia dan yang lainnya. Junior Sun Er, seperti yang dikatakan Hu Jia. Kami tidak akan merugikan Anda. Kami hanya ingin Anda tidak mengganggu kami. Bai Shan tersenyum saat berbicara dengan Sun Er. Sun Er menatapnya dengan dingin. Kali ini, dia terlalu malas untuk berbicara dengannya. Dia tidak merasakan betapa buruknya orang ini di masa lalu. Namun, selama beberapa hari yang singkat ini, kebencian Sun Er terhadap Bai Shan telah mencapai titik ekstrim. Tatapan dingin Sun Er sekali lagi menyebabkan Bai Shan sedikit gemetar. Dia menghirup udara dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk memaksakan senyum di wajah. Dia kemudian berbicara dengan Hu Jia dan Wu Hao, "Ayo bertindak. Kami tidak bisa menunda lebih lama lagi. Jika tidak, Xiao Yan akan berhasil maju." Hu Jia dan Wu Hao menganggukkan kepala saat mendengar desakan Bai Shan. Douki perlahan melonjak keluar dari tubuh mereka, dan dalam sekejap, arena itu terbagi dan ditempati oleh beberapa kekuatan yang kuat. Perubahan yang terjadi di arena juga menyebabkan gelombang naik di galeri tontonan.
Dari tampang aksi Baishan dan yang lainnya, terlihat jelas bahwa mereka ingin melawan 3 lawan 1. Metode semacam ini, di mana kelompok yang lebih besar menindas yang lebih kecil, menyebabkan gelombang keributan terdengar dari galeri tontonan. Namun, ketika orang-orang ini mengingat bahwa metode kompetisi ini tidak condong ke arah keadilan absolut, mereka hanya bisa mundur tanpa daya. Bukankah orang-orang ini terlalu hina untuk benar-benar melawan 3 lawan 1? Wajah Xiao Yu memerah saat dia berteriak dengan marah ketika dia melihat situasi di arena, yang telah mencapai titik di mana Sun Er dikepung. Aturan kompetisi kali ini tidak melarang penggunaan metode seperti itu. Oleh karena itu, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Instruktur Ruoling menghela nafas dengan lembut. Jari jemarinya di bawah lengan bajunya telah berubah sedikit menjadi putih karena dia mengepalkan tinjunya terlalu erat. Mudah-mudahan, Sun Er bisa bertahan selama 10 menit. Selama Xiao Yan menyelesaikan kemajuannya, semuanya akan baik-baik saja. Hugan, sepertinya usahamu ini memiliki terlalu banyak celah. Bahkan sesuatu seperti 3 lawan 1 bisa benar-benar muncul. Old Huo sedikit mengernyit saat dia berbicara dengan lemah, sambil melihat ke arena. Ada beberapa ejekan dalam suaranya. Pada saat ini, ekspresi Hugan sedikit jelek. Dia hanya bisa tertawa getir saat mendengar kata-kata Huo tua ini sebelum menghela nafas. Persaingan semacam ini memang sangat kacau. Saya sudah mengatakan di awal kompetisi bahwa mereka tidak melanggar aturan dengan melakukan ini. Anda seharusnya tidak berpikir bahwa saya telah memilih untuk menutup mata terhadap ini karena Hu Jia berpartisipasi. Itu adalah keputusannya sendiri dan saya tidak akan ikut campur sedikit pun. Begitu pula jika dia gagal atau terjadi hal lain, saya juga tidak akan ikut campur. Semua ini adalah masalah milik mereka, kaum muda. Saya pasti tidak akan ikut campur. Semoga. Old Huo mengangguk dan berbicara dengan lemah saat dia sekali lagi melemparkan pandangannya ke arena. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, pengepungan di arena akhirnya terkunci pada Sun Er. 8 peserta yang berada di puncak kelas Doushi adalah yang pertama menyerang. 8 sosok itu langsung membawa kekuatan ganas saat mereka menembak ke arah Xiao Yan di belakang Sun Er. Guardian Trigram Palm. Wajah cantik Sun Er menjadi dingin. Cahaya keemasan di dalam tubuhnya melonjak dan kakinya benar-benar meninggalkan tanah dengan jarak setengah inci. Rambut panjangnya, yang menjulur dari punggung ke pinggangnya, bergerak secara otomatis tanpa angin. Cahaya keemasan di telapak tangannya melonjak dan 8 telapak tangan muncul secara berurutan. Seseorang bisa melihat bayangan dari 8 telapak tangan yang berhenti di udara sebelum mereka segera meninggalkan jejak energi berwarna emas saat mereka ditembakkan dengan cara seperti kilat. Akhirnya, mereka sangat membenamkan diri ke dalam peti 8 pesaing yang tidak bisa mengelak tepat waktu. Dalam sekejap, 8 dari mereka memuntahkan seteguk darah segar dan langsung terlempar keluar dari arena kompetisi dengan satu serangan Sun Er ini, di bawah tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Sangat kuat, satu gerakan dan dia menempatkan 8 orang di puncak kelas Doushi. Banyak orang di galeri tontonan menghirup udara sejuk dalam-dalam. Di Akademi Jianan, Sun Er jarang menggunakan kekuatan aslinya. Saat ini, karena masalah Xiao Yan, tindakan Baishan dan yang lainnya jelas membuatnya marah, menyentuh intinya. Akhirnya, dia berhenti menahan. Oleh karena itu, dia menggunakan serangan yang sangat kuat saat dia menyerang. Cahaya keemasan di depan mereka baru saja menghilang ketika aura berdarah tiba-tiba menerkam. Sosok manusia berwarna darah berkedip dengan cara yang aneh saat dia maju. Saat Wu Hao melambaikan tangannya, dia membawa kabut berwarna darah dan menyerang Sun Er. Bang, bang, bang. Ekspresi Sun Er tidak berfluktuasi sedikit pun saat menghadapi serangan frontal Wu Hao. Tangannya, yang diselimuti oleh cahaya keemasan,
memilih untuk menghadapi serangan langsung dan bertabrakan dengan Wu Hao. Setiap kali tangan mereka saling bertabrakan, ledakan energi yang menusuk telinga akan muncul. Hanya setelah mereka bertukar hampir 10 pukulan barulah sosok cantik Sun Er bergoyang sedikit dan mundur setengah langkah. Di sisi lain, Wu Hao mundur 3 langkah penuh. Wu Hao baru saja melangkah mundur ketika sosok cambuk, membawa suara gemuruh, jatuh dari langit. Sun Er membalikkan tangannya dan mengangkatnya. Cahaya keemasan ditembakkan secara eksplosif dan menghancurkan cambuk panjang yang telah dicambuk Hu Jia. Pada saat yang sama, jari kaki Sun Er tiba-tiba menarik tubuhnya ke belakang saat dia memberikan tendangan keras ke belakang, mendorong Bai Shan yang ingin memutar untuk meluncurkan serangan diam-diam pada Xiao Yan dari belakang. Dalam waktu kurang dari 2 menit, Sun Er menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan 8 orang di puncak kelas Doushi dan memaksa mundur Bai Shan, Hu Jia, dan Wu Hao, yang kekuatannya tidak jauh dari miliknya. Meskipun ini karena mereka bertiga tidak benar-benar menggunakan kartu truf mereka, keahliannya masih sangat mengejutkan. Setelah pertukaran pertama, Bai Shan, Hu Jia, dan Wu Hao juga memiliki garis kasar kekuatan Sun Er. Beberapa keseriusan segera muncul di wajah mereka. Mereka bertukar pandangan satu sama lain dan douki dalam ketiganya mulai melonjak secara bersamaan. Segera, ketiga sosok itu melancarkan serangan terkuat mereka ke arah Sun Er pada saat bersamaan. Seseorang hanya bisa melihat sosok manusia berkedip ketika mereka mendengar suara keras meletus dari tabrakan douki dan menyaksikan riak energi terbentuk di dalam arena. Bai Shan dan 2 lainnya menggunakan semua taktik mereka dengan tujuan menyerang Xiao Yan, sementara Sun Er seperti gunung besar yang menghalangi mereka bertiga. Setiap serangan yang ditembakkan ke arah Xiao Yan akan diblokir secara akurat olehnya. Intuisi itu, yang hampir tidak normal, membuat Bai Shan dan 2 orang lainnya sakit kepala luar biasa. Bang! Kedua tangan Sun Er sekali lagi bertabrakan dengan serangan Bai Shan dan Hu Jia. Mereka bertiga mundur beberapa langkah. Sun Er baru saja mundur untuk membela Xiao Yan saat dia tiba-tiba merasakan aura berdarah mengalir dari kanannya. Ketika dia berbalik untuk melihat, dia menyadari bahwa Wu Hao benar-benar memanfaatkan waktu ketika dia bertengkar dengan Bai Shan dan Hu Jia untuk mendekati Xiao Yan tanpa dia sadari. Kemarahan melintas di wajah Sun Er saat dia melihat Wu Hao mendekati Xiao Yan. Jari-jarinya menekan dengan lembut ke tanah dan tubuhnya langsung muncul di depan Wu Hao. Cahaya keemasan di telapak tangan kanannya melonjak dan segera membawa kekuatan yang kuat untuk membanting dengan ganas ke dada Wu Hao. Serangan Sun Er ini adalah sesuatu yang bahkan Wu Hao tidak berani remehkan. Dia segera dan buru-buru menghadapi pukulan itu dengan telapak tangan yang diselimuti oleh aura berdarah. Bang! Kedua telapak tangan saling bertabrakan dan permukaan batu di bawah kaki Wu Hao hancur menjadi bubuk. Ci! Sun Er baru saja bertukar pukulan dengan Wu Hao ketika angin kencang muncul di belakangnya. Alisnya sedikit terkatup rapat. Tangan kanannya membawa cahaya keemasan yang ganas saat dia menyodorkannya. Bang! Telapak tangan emas yang bersinar, yang baru saja dia bidik, diblokir oleh Hu Jia. Di arena, Sun Er sebenarnya hanya mengandalkan dirinya sendiri untuk menangani 2 lawan yang kuat tanpa menunjukkan tanda-tanda akan dikalahkan. Kekuatan semacam ini bisa disebut menakutkan. Hei, Junior Sun Er, maafkan aku. Orang ini harus dikeluarkan dari arena hari ini. Saat Sun Er diikat oleh Hu Jia dan Wu Hao, tawa dingin tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Dia buru-buru menoleh ke belakang, hanya untuk melihat bahwa Bai Shan menggunakan kaki untuk dengan kejam menendang Xiao Yan yang bermata tertutup. Bai Shan, kamu berani! Niat membunuh sedingin es melintas di wajahnya untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun ini. Cahaya keemasan melonjak secara eksplosif dari tubuh Sun Er.
Dia menjabat kedua tangannya dan benar-benar berhasil memaksa Wu Hao dan Hu Jia kembali hanya dengan kekuatannya sendiri. Tubuhnya segera melintas dan dia muncul di depan Xiao Yan. Dia mengulurkan tangannya dan memeluk Xiao Yan ke dadanya. Namun, dengan melakukan itu, dia secara tidak sengaja memperlihatkan punggungnya ke Bai Shan. Kakinya diayunkan ke bahunya. Segera, wajah Sun Er menjadi sedikit merah saat jejak darah samar muncul di sudut mulutnya, yang dengan cepat dia bersihkan. Bai Shan, kamu berani menyakitinya? Ketika dia melihat jejak darah yang berkedip dan menghilang dari sudut mulut Sun Er, Wu Hao, yang sangat sensitif terhadap darah segar, tidak bisa membantu tetapi menjadi marah saat dia membalikkan tubuhnya dan berteriak marah pada Bai Shan. Beberapa kemarahan juga hadir di wajah cantik Hu Jia di sisinya. Aku hanya ingin Xiao Yan keluar dari arena. Junior Sun Er yang melukai dirinya sendiri untuk melindunginya. Bagaimana Anda bisa menyalahkan saya? Bai Shan dengan dingin berteriak. Anda tidak perlu terus menjadi munafik. Bai Shan, jika kamu mampu meninggalkan arena kompetisi tanpa cedera, aku, Xiao Sun Er, tidak perlu lagi terus tinggal di Akademi Jianan. Suara sedingin es tiba-tiba keluar dari mulut Sun Er. Dia perlahan berdiri. Mata air musim gugurnya tiba-tiba, namun secara bertahap, diselimuti oleh cahaya keemasan. Mengikuti kemunculan cahaya keemasan di matanya, energi yang sangat kuat terpancar keluar dari tubuh Sun Er. Rambut panjangnya, yang menjulur ke pinggangnya, juga mulai tumbuh lebih panjang seiring dengan peningkatan energi. Dari penampilannya, sepertinya dia mengaktifkan teknik rahasia tertentu. Namun, tepat saat rambut panjang Sun Er yang tumbuh akan membentang di pantatnya, sebuah tangan putih tiba-tiba terulur dari belakangnya. Itu segera meraih lengan Sun Er dan suara samar yang familiar itu menyebabkan rambut hitam Sun Er yang tumbuh liar dengan cepat menyusut. Itu juga menyebabkan senyuman muncul di wajahnya yang sedingin es. Baiklah, biarkan aku menangani sisanya. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.